Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Soleh Asingkili selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring seperti biasanya. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Khairiyah selaku moderator dan dua rekan saya, Aprianti dan Bella Sylvia. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali itu diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Kemudian dipopulerkan lagi oleh Robert Friedrich pada tahun 1970. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry yang kemudian menghasilkan mode knowing yang spesifik. Definisi tersebut dipertegas oleh Friedrich sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lain dikemukakan oleh Georg Ridger pada tahun 1980 dengan menyatakan bahwa paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Manusia sejak ia lahir ke dunia sudah mendapatkan yang namanya pendidikan hingga ia masuk ke bangku sekolah. Kata pendidikan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita karena semua manusia yang hidup pasti membutuhkan pendidikan agar tujuan hidupnya tercapai dan dapat menghilangkan kebodohan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dengan mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an yang berarti cara, proses, atau perbuatan mendidik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nadia. Adapun pengertian atau definisi dari pendidikan menurut pakar di bidangnya antara lain 1. Profesor Haji Mahmud Yunus 2. Profesor Dr. Zandewe 3. M.J. Langhoff 4. Profesor Herman H. Holm 5. Driar Karya 6. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 7. Ki Haji Dewantara 8. Stella Van Vetten-Henroos 9. Khantam dan Gunning 10. Hornet 11. Frederick J. MC Donald 12.
Ahmad D. Marimba. 13. Carter V. Good. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik, khusus negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggap paspor yang dianggotainya. Pengertian paradigma kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education mengembangkan paradigma pembelajaran demokratis, yaitu orientasi pembelajaran yang menekankan pada upaya pemberdayaan mahasiswa sebagai bagian warga negara Indonesia. Dengan orientasi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga pendidikan kewarganegaraan, perkuliahan pendidikan kewarganegaraan atau civic education dalam kehidupan sehari-hari. Secara pedagogis, paradigma kehidupan tersebut berbeda dengan paradigma feodalitis dengan cirinya yang dogmatis, indoktrinatif, dan bahkan otoriter. Selanjutnya yaitu paradigma baru pendidikan nasional. Paradigma baru pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan sumber mutu daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan, dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni tahun 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Paradigma baru pendidikan tersebut merupakan implikasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu civic menjadi PKN, PMP, kewiraan, PPKN, PKN, dan kembali PPKN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat yang pertama, pendidikan Pancasila, yang kedua, pendidikan agama Islam, yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan.
Demikianlah video presentasi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.